Kalau masalah kamu dengan Dolphin itu masalah kamu dengan Dolphin, dan amalan saya adalah saya dengan kamu. Informasinya seperti itu ya. Jadi tetap didatangin DC-nya, tetap ditagih sama DC-nya. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Kali ini kita akan membahas tentang apakah perlu kita berkonsultasi, apakah kita perlu menggunakan aplikasi amalan atau Dolphin yang sekarang ini banyak tanda tanya besar yang mau digunakan oleh para gal buyers. Nah, kita akan bahas. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang banyaknya pertanyaan dari teman-teman yang mengatakan, Mbak, banyak nih penawaran, saya ditawarin nih dari amalan, dari Dolphin, mau boleh nggak ya Mbak digunakan, bagus nggak Mbak ya, legal apa enggak ya Mbak, kira-kira saya akan dilunasin nggak ya hutangnya sama aplikasi ini, saya mau menggunakannya. Nah, banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pertanyaannya sama dengan teman-teman semuanya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, buat teman-teman semuanya, ambil sisi positifnya dan keputusannya kembali kepada tangan kalian ya. Oke, ini saya ambil review dari semua yang memang sudah menggunakannya ya. Dan buat kalian yang belum menggunakannya, silahkan kembali lagi kepada kalian. Oke, yang pertama-tamanya harus teman-teman ketahui bahwa kedua aplikasi ini, Dolphin dan Amalan ini, bukanlah aplikasi untuk melunaskan hutang kalian. Mereka hanya membantu kalian mencarikan solusi untuk melunaskan hutang kalian. Ingat ya, itu yang harus dipegang dulu pertama. Bukan membantu kalian meminjamkan uang, terus kalian melunaskan hutangnya kepada pinjol, terus kalian mencicil kepada dua aplikasi ini. Enggak. Kedua aplikasi ini sifatnya adalah hanya untuk konsultasi dan menjadi perpanjangan tangan kalian dengan pinjol. Nah, itulah yang dirasakan sama teman-teman pengguna dua aplikasi ini ya. Tuh yang pertama yang harus kalian mindset. Yang kedua, banyak sekali yang menanyakan, Mbak, aplikasi ini gratis ya? Aplikasi ini berbayar ya? Kalau kita misalnya konsultasi, apakah kita akan dikenakan biaya ataukah kita akan dibantu sampai selesai, sampai emang hutang kita lunas? Nah, menurut dari mereka yang menggunakan, bahwa aplikasi ini adalah berbayar, tidak gratis ya. Jadi setiap tahapan demi tahapan ketika kalian akan konsultasi dengan masalah yang berbeda, itu akan dikenakan biaya lagi ya. Biayanya ini emang sudah disepakati di awal dan biasanya ada promo-promo. Nah, masalah untuk promo dan biaya lebihnya saya kurang tahu karena saya belum pernah menggunakan aplikasi ini. Kebanyakan yang menggunakan aplikasi ini mengatakan seperti itu kepada saya, bahwa setiap tahapan yang mereka temui, mereka akan diarahkan ke nomor lain, kemudian mereka akan diberikan solusi-solusi atas permasalahan mereka gitu ya. Dan juga kalau ada yang menanyakan bahwa apakah mereka ini akan membantu kita bernegosiasi kepada pinjol dan mereka bisa membuat kita hanya membayarkan pokoknya saja tanpa bunga. Nah, kalau ada yang menanyakan seperti itu, jawabannya iya, bahwa mereka membantu kita untuk berkomunikasi langsung dengan pihak pinjolnya, tetapi untuk keputusan apakah nantinya kita bisa membayarkan pokoknya saja tanpa bunga, itu bukan dari kedua aplikasi ini, tetapi keputusannya tetap kembali kepada si pinjolnya, apakah akan diberikan keringan atau tidak. Ingat ya teman-teman, yang mereka sifatnya hanya perpanjangan tangan, bukan mereka yang akan melunasi hutang kalian, dan bukan mereka yang akan menentukan apakah kalian bisa membayarkan pokoknya saja atau bunganya saja. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui ya. Itu juga yang dialami sama semua teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi ini. Lanjut lagi yang ketiga, apakah kedua organisasi ini legal ataukah ilegal? Nah, setelah saya telisik lagi ya, aplikasi dari Dolphin dan Amalan ini ternyata hanya Amalan sini sajalah yang legal. Kalau Dolphinnya masih belum ya teman-teman ya. Apakah dia tercatat ataukah masih diawasi? Kayak saya perhatikan dia masih diawasi sama OJK saja. Tetapi dia sudah banyak bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan, terutama untuk perbankan. Itu informasinya ya. Tapi kalau Amalan ini sudah legal. Nah,
kalau tidak legal ini gimana Mbak statusnya? Kembali lagi kepada kalian. Kalian sudah dewasa bisa menentukan kalau dia tidak legal apakah bisa dilanjutkan apa tidak. Dan kalaukah dia legal apakah bisa menyelesaikan masalah kan atau tidak. Kembali lagi kepada kalian pengguna-pengguna dari aplikasi-aplikasi ini ya. Nah, yang keempat, dalam transaksinya kedua aplikasi ini ada yang mengatur keuangan kita. Yang pertama ada yang mengatur dengan cara kita menabung kepada mereka. Nanti mereka yang akan melunaskannya kepada pinjol atau uang itu akan dikembalikan kepada kita dan kita melunaskannya kepada pinjol. Itu yang pertamanya. Yang kedua, ada yang mengatur pola keuangan kita. Misalnya kita diingatkan bahwa kita punya uang sekian juta, nantinya mereka akan mengatur kemana-mana saja uang ini akan dibayarkan kepada aplikasi-aplikasi yang sudah kita galbaikan. Nah, mereka hanya mengatur pola keuangan kita. Nah, kalau ada yang ditanya, Mbak, kalau mereka mengatur pola keuangan kita sama aja dong, lebih baik kita ngatur sendiri. Nah, itu kembali lagi kepada kalian ya. Kalau memang kalian bisa mengaturnya sendiri, kalaupun uang yang ada dalam diri kalian itu hanya cukup untuk kalian sendiri, kalau dari saya gunakanlah untuk keperluan kalian dulu sendiri ya. Baru nanti setelah nanti agak lebih longgar, setelah mungkin agak lebih tenang, mungkin kalian bisa mencicil perlahan demi perlahan. Ingat saja rezeki tidak akan seperti itu terus bentuknya. Ada naik, ada turun. Gitu ya teman-teman ya. Itu yang keempat. Yang kelima, nah ini yang paling banyak sekali ditanya sama teman-teman semuanya ya. Apakah apabila kita sudah berkonsultasi kepada kedua aplikasi ini, teroran para DC-nya, ancamannya, terus DC datang ke rumah akan berhenti? Jawabannya tidak. Ya, tidak berhenti. Karena apa? Semua pengguna aplikasi ini yang sudah curhat, yang sudah berbagi kisahnya kepada saya, semuanya masih didatangin ke kantor, ya, masih diancam, masih juga datang ke rumah, masih juga diteror. Jadi kalau ada yang bertanya, jadi apa gunanya aplikasinya? Nah, kembali lagi kepada kalian. Mungkin yang bisa kalian ambil, mungkin sisi baiknya, yaitu mereka bisa mengatur kita untuk memperbaiki pola keuangan kita. Pengeluaran yang seharusnya tidak perlu, tidak jadi perlu, atau pola-pola lain lah ya gitu teman-teman ya. Tapi kalau untuk terorannya dan ancamannya itu masih ada. Jadi kalau ada yang bertanya, Mbak, lebih baik kita cari teman untuk berkonsultasi, kita bikin grup ataupun kita cari informasi sebanyak-banyaknya dari YouTube ataupun dari manapun, itu lebih baik daripada kita harus mengeluarkan uang hanya untuk konsultasi. Nah, jawaban dari saya itu kembali lagi kepada kalian. Karena apa? Setiap orang punya mental yang berbeda-beda. Setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Lebih baik kalian mengatur pola keuangan kalian sendiri dengan cari informasi sebanyak-banyaknya, lakukan. Kalau kalian membutuhkan orang lain untuk mengatur keuangan kalian, itu lakukan lagi ya teman-teman ya. Karena apa? Kalau kedua aplikasi ini memang jasanya berbayar ya. Kalau masalah pembayarannya saya tidak tahu, kembali lagi kepada kalian ya. Kalau dari saya sih lebih baik kalian kalau memang tidak punya uang, memang belum bisa untuk mengatur ataupun menyisihkan sedikit uang kalian untuk membayar pinjol, lebih baik kalian galbaikan aja dulu. Kalian kuatkan mental kalian dulu. Karena apa? Yang galbay bukan kalian sendiri. Kalau ada yang tanya, Mbak, saya di Batam, yang galbay aplikasi di Batam saya sendiri ya Mbak, soalnya Batam kan cuman kecil. Enggak, Batam itu besar, banyak yang galbay. Kalau ada yang mengatakan Batam itu kota industri, pasti nggak banyak orang yang menggunakan pinjol. Jangan salah, kota industri kehidupannya makin tinggi, daya minatnya makin tinggi, hutangnya juga makin tinggi ya. Jangan salah ya, sama juga dengan perkotaan-perkotaan besar yang lainnya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau dari kalian yang menanyakan apakah aplikasi ini bagus atau enggak, kembali kepada kalian. Kalau dari saya hanya mereviewnya saja. Untuk penggunaannya kembali lagi kepada kalian. Kalau dari saya sendiri, kalau kalian memang tidak sanggup untuk membayarkannya, lebih baik kalian galbaikan dulu. Dan ingat, kedua aplikasi ini bukanlah untuk melunaskan hutang kalian, tapi membantu kalian mencari solusi yang terbaik untuk melunaskan hutang kalian. Kalau untuk melunaskan hutang kalian, kembali lagi kepada kalian. Dan informasinya lagi dari teman-teman yang sudah menggunakannya, ketika dia didatangin DC dan ketika dia konfirmasi sama DC bahwa silakan kalian hubungin saja pihak ini, pihak kedua aplikasi ini, bahwa saya sudah menjadikan dia untuk penyambung tangan kalian dengan saya. Nah, jawaban dari DC-nya, mereka tidak mau peduli. Karena apa? Yang punya hutang adalah kalian dengan pinjol. Jadi saya datang kemari untuk menagih kamu yang punya hutang dengan pinjol. Kalau masalah kamu dengan Dolphin, itu masalah kamu dengan Dolphin dan amalan. Saya adalah saya dengan kamu. Informasinya seperti itu ya. Jadi tetap didatangin DC-nya, tetap ditagih sama DC-nya.
Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan menjadi tolak ukur bagi kalian, apakah saya bisa menggunakannya, apakah tidak. Kembali lagi kepada kalian dan juga menambah wawasan kalian apakah itu dolphin dan amalan. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.